Assalamualaikum Sur, balik mana ning channel Kurniawan Konyeng. Aku kemarin nggak tahu, tiba-tiba aku dikasih surprise waktu aku nongkrong. Jadi ini hari ulang tahunku dan aku nggak ngerti lagi. Aku tuh pengen nangis. Kalau inget tuh itu so sweet banget. Jadi kita udah 2 tahun jalan, terus tiba-tiba aku dikasih mobil bucket sama iPhone. Oh my god. Dan dia yang kasih, dia yang terharu dong. So cute, thank you sayang. Oke Slur, penasaran sama video barusan? Nah, kali ini kita sudah datangin orangnya. Dengan siapa kita kali ini? Yuk kita langsung saja ngobrol dan sharing-sharing bareng dengan Mas Ian. Assalamualaikum Mas Ian. Waalaikumsalam Mas Ahmad. Gimana kabarnya nih? Baik-baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa aja Mas sekarang Mas? Alhamdulillah ngurusin beberapa usaha. Usaha. Oh iya, tentang video yang viral barusan yang di video pertama tadi, itu boleh diceritain Mas, itu gimana Mas? Awal itu ya Mas, si cewekku nih namanya Tunas. Oh Mbak Tunas. Ya Mbak Tunas. Tunas ini ulang tahun. Terus ada temennya ngechat aku, Mas gimana kalau kita kasih kayak kejutan? Terus boleh juga nih, sekalian aku mau ngasih kado ke Tunas juga. Yang sesuai di video tuh. Iya, paket uang, iPhone sama mobil. Nah, momennya itu emang beneran Mas ya? Beneran Mas. Oh beneran ya. Jadi emang beneran waktu itu sekalian ngasih kado. Tunas tuh orangnya pekerja keras Mas soalnya. Si Tunas iya, nih, dia hampir nggak pernah nabung terus. Aku kan gergetan nih. Akhirnya ya udahlah sekalian tak kasih semua aja gitu. Karena aku tahu dia bisa beli sendiri. Jadi akhirnya udah sekalian, kita juga mau nikah kan. Tahun depan, jadi sekalian akhirnya dikasih. Aku minta tolong temennya Tunas videoin dari belakang. Buat momen aja lah, buat momen gitu. Buat momen. Buat ada apa? Ya, buat memori gitu ya. aja. Terus akhirnya masuk, terus ngasih ke Tunas, Tunasnya kaget. Terus videonya itu akhirnya aku minta kan buat memori. Terus Tunas juga minta, iseng-iseng dia ngedit di TikTok. Oh, Mbak Tunasnya itu. Sampai terus iseng-iseng ternyata viral sekarang sampai 11 juta views di TikToknya. Di TikTok 11 juta Mbak views. Tunas itu ya. Ya betul. Oh gitu. Berarti emang Mbak Tunas itu apa maksudnya Mbak artis TikTok gitu ya? Ya kayak selebtok sama selebgram gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Terus Mas, dari yang jenengan ceritain tadi ya, mulai dari jenengan kasih hadiah mobil, iPhone sama buket bunga. Yeah. Buket bunga berapa rupiah tuh Mas? Itu total 10 juta Mas. Aku ingin banget kalau ulang tahun dikasih itu. Nah, dari yang jenengan jelasin tadi Mas, jenengan ngasih iPhone, mobil sama buket bunga itu rahasianya apa Mas? Kok bisa beliin ceweknya sampai banyak banget gitu Mas? Ngurus beberapa usaha Mas. Salah satunya oleh-oleh nih yang aku bawa sekarang. Oh, ini coklat Mas ya? Coklat. Gimana sih Mas awalnya ceritanya jenengan memulai usaha coklat ini? Jadi awalnya tuh tahun 2013. Aku waktu awal masuk kuliah. Kuliah. Nah, kan kok banyak waktu nganggur ya. Terus akhirnya terus Batu kota wisata. Terus kenapa nggak kepikiran nih? Kenapa nggak bikin oleh-oleh aja? Nah, dibikin oleh-oleh, terus akhirnya nyari lagi nih, searching lagi produk. Apa yang kira-kira produk yang bisa tahan lama. Nah, terus karena mau tak kerjakan setelah selesai kuliah, hanya Jumat, Sabtu, Minggu aja kayak gitu. Rencananya itu rencananya itu kuliah gitu ya? Cuma kayak sampingan kuliah gitu Mas. Oh gitu. Karena ada waktu luang, terus akhirnya bikin Cokopel ini. Karena kadaluarsanya setahun ya. Jadi rencanaku itu cuma dikerjakan weekend, disebar ke distribusi ke seluruh pusat oleh-oleh, terus nanti kayak kita produksi lagi minggu depan. Nah ternyata setelah 2 minggu itu barang habis, jadi akhirnya malah jadi produksi tiap hari dan udah ada tempat produksinya sendiri malah. Sekarang udah tempat produksinya sendiri. Betul, ya? Mas. Oke. Terus untuk namanya sendiri Mas, Cokopel itu dari mana Mas?
Cokopel. Dari bahasa yang gampang, coklat apel gitu. Oke, karena di Batu kan banyak apel. Betul, Oke. signature. Berarti, oke, siap-siap. Terus tadi mulai tahun 2013 ya. Betul, Mas. Alasan utama terus langsung dari awalnya kan iseng-iseng toh. Betul, Mas. Di luar waktu kuliah mau buat usaha ini. Betul. Terus alasan utama jangan terusin itu gimana? Respon pasar bagus. Oke. Gitu aja. Dan itu main apa dulu awalnya? Online atau gimana? langsung distribusi, Mas. Distribusi ke pusat oleh-oleh dulu. Oh gitu. Jadi masih naik vario keliling pusat oleh-oleh Iya. gitu, Mas. Terus itu jenengan sendiri yang keliling atau Betul, Mas, aku sendiri dulu. yang proses produksi jenengan sendiri? Ada awal? sama temen yang kayak lulusan yang SMP, jadi kita berdayain buat produksi gitu. Terus maksudnya itu temen jenengan yang lulusnya cuma Ya, nolong mereka gitu. Terus awal itu juga jenengan yang ikut produksi juga. Betul, aku ikut sendiri, Mas. Packing aku ikut, ngirim aku bareng sama temenku gitu. Masih naik motor keliling Malang gitu. Awal berapa karyawannya, Mas? Awal Atau tuh bukan jangan karyawan ya mungkin ya, temennya ya. Iya, temen 5 produksinya. Mas. Itu ya. 5 sama masnya. Sama aku. Masnya langsung apa? Langsung produksi massal. Produksi massal itu ya. Akhirnya yang mau rencananya weekend doang jadi setiap hari. Gitu, karena respon pasar waktu itu bagus banget. Terus kuliahnya, Mas, gimana? Kuliah tetap jalan. Mungkin kalau kuliah jenengan yang jalanin gitu ya. Temennya ya, yang jalanin. Temenku yang produksi, aku yang produksi. kontrol gitu. Terus dari awal memulai bisnis ini 2013 sampai sekarang kira-kira kendalanya apa aja, Mas? Jujur yang kendala paling berat itu cuma di awal aja. Alhamdulillah sekarang lancar-lancar aja. Di awal, kendala utama di awal itu apa, Mas? Kayak mulai produksinya, terus kadang kendala bahan baku, terus kayak mulai pemasaran yang paling berat itu, Mas. Pemasaran. Pemasaran awal di mana aja? Mungkin awal pemasaran tuh kayak banyak penolakan, Mas. Kayak produk maksudnya apa sih? Ke toko-toko ya? Iya, ke toko-toko betul, gitu ya. Toko-toko kecil atau tempat oleh-oleh gitu. Tempat oleh-oleh juga toko-toko kecil masuk semua. Gitu ya. Kendalanya awal adalah pemasaran gitu. Betul, Mas. Terus dari kendala yang jenengan alami, gimana cara jenengan ngatasinya masalah pemasaran itu, Mas? Terus akhirnya nyiapin tim sales. Oh, ada tim sales. Betul. Jadi setelah kayak nyiapin, sekarang kita kasih target, misalnya ada minggu ini harus nambah berapa outlet, kita kasih sales ini harus kesini gitu aja sih, Mas. Gitu aja ya. Berarti solusi dari jenengan yaitu menambah tim sales. Betul. Untuk menambah pemasarannya, memperkuat pemasaran jenengan. Betul. Terus ada berapa macam, Mas, produk jenengan Cokopel ini? Kalau untuk Cokopel ini aslinya itu ada 8, Mas. Cuma 8. yang tak bawa ada 5 nih. Karena emang 8. ya signaturenya yang ini lagi yang apel-apel aja. Ini apel semua ya? Strawberry ada, jeruk ada, Mas. Ini apel, berarti semuanya itu apel. Ini yang besar ini sama yang ini bedanya apa, Mas? Kalau yang ini nih dark coklat. Kalau ini pakai susu, Mas. Pakai Milk susu. coklat. Jadi rasanya lebih soft. Kalau yang ini tuh coklat banget, pekat gitu. Yang ini coklat banget gitu. Bedanya yang kecil sama yang besar mungkin sama ya? Sama. Cuma ukurannya aja ya. Oke, kalau yang ini ukuran 80 gram. 80 gram, kalau yang kecil 40 gram. 40 gram. Ada juga green tea nih, Mas. Oh, green tea. Green tea. Oke. Green tea. Yang besar ada juga yang green tea? Green tea yang besar nggak ada. Nggak ada. Ini green tea itu kan ada kayak Silver Queen green tea nih, Mas. Malah duluan aku yang ngeluarin ini sama green tea. Jadi awal booming green tea aku langsung bikin ini tahun 2014. 14 ini udah mulai green tea ini. Jadi dulu penjualannya masih sepi karena belum booming. Nah, akhir-akhir ini baru rame banget green tea. Gitu, Mas. Terus selain Mas, selain 5 varian ini, yang 3 lagi itu varian apa, Mas? Kayak stick coklat gitu ada juga. Oh, ada juga. Belum nggak bawa ini ya? Iya, nggak bawa. Terus bahan utama coklat sama apel ya tentunya. Iya, apel Malang ya. Buah-buahan sama coklat. Buah-buahnya hanya apel aja. Apel aja. Apel aja semua apel ya. Itu apelnya itu apel dikeringin dulu gitu. Oh, jadi kayak irisan gitu ya, irisan apel gitu ya. Irisan terus dikeringin gitu. Ada mesin pengeringnya aku, Mas.
Oh ada, spinner kayak spinner gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus boleh nggak Mas dijelasin sih Mas langkah-langkah proses produksinya produknya Mas ini? Dari awal ya mungkin boleh. awal. Dari bahan mentah datang langsung diolah sama anak-anak, dicetak, keluar. Diolah itu maksudnya coklat itu dilelehkan gitu lah atau betul gimana? Mas, kayak Dilelehkan, gitu, dicampur-campur bahannya. Terus keluar dari dari cetakan, terus di packing, terus mulai dibungkus kayak craft kayak gini. Kayak gini aja. Mungkin kayak simple ya. Proses produksinya betul. cepet banget mungkin. Berapa lama Mas proses produksi mulai bahan mentah sampai biasanya 3 hari lah. 3 hari tapi udah langsung massal banyak gitu. Oh gitu. Kok sampai 3 hari tuh? Maksudnya gimana sehari itu? Jadi fokus. Kadang hari ini fokus produksi, besoknya fokus packaging, besoknya lagi fokus ini masukin packaging ke sini. Oke. Berarti kalau untuk prosesnya sendiri cuma sehari aja ya cukup ya? Iya, sehari cukup. Cukup ya. Sehari bisa memproduksi berapa banyak Mas? Oh, sehari kapasitas produksinya tuh bisa 1000-an sih, lebih. Ribuan lah pokoknya. Sehari itu? Bisa 1000-an. Untuk hari libur nggak ada libur mungkin? Hari Sabtu karena pandemi kali ya Mas ya? Iya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu libur. Jumat, Sabtu, Minggu libur. Tapi kalau sebelum pandemi hajar terus berarti ya? Hajar terus Mas. Nggak ada libur berarti ya? Nggak ada. Rencana malah mau kayak expand ke Bali atau Jogja waktu itu karena pandemi jadi nggak jadi. Expand itu maksudnya gimana, mau buka outlet di sana? Betul Mas. Kalau di Malang sendiri ada outletnya Mas? Outlet rencana juga mau kemarin tahun 2019. Karena kena pandemi jadi nggak jadi. Oh, awalnya 2019 rencana mau planning di buat setiap toko ya? Jatimpak buka. Oh, di setiap Jatimpak. Terus apa? Selain usaha coklat ini, jenengan punya nggak usaha yang lain? Ada beberapa Mas. Contohnya Mas? Contohnya misalnya kayak ada coffee shop juga, itu aku cafe itu mulai ke arah sana itu mulai 2015. Mulai bikin cafe sama coffee shop. Terus cafe sama coffee shop. Ya, betul. Cafe sama coffee shopnya di mana? Ada di Jalan Suhat sama di Ijen. Suhat, Jalan Suhat dekat pesawat itu Mas. Oh ya, Jalan Suhat. Itu namanya apa Mas? Namanya El Mexico. Apa? El Mexico. El Mexico. Betul. El Mexico sama di Ijen. Oke, nama kafenya El Mexico. El Mexico. Nanti bisa lihat Instagramku. Main-main. Oke, boleh ntar disebutin ya Instagramnya. Oke. Terus El Mexico mulai tahun 2017 itu mulai main ini mobil. Jadi kayak mulai ada uang berlebih nih, kalau nggak diputar lagi ke aset baru terus main mobil. Jadi kayak nyekmen showroom mobil gitu. Mulai nyekmen, kan temen banyak yang muda-muda nih, banyak yang baru mau beli mobil. Benar. Nah, kita nyekmenin anak-anak yang baru mau beli mobil, kita bantu. Jadi kita permudah beli mobilnya. Jadi kayak mulai garap-garap mobil yang LCGC kayak gitu-gitu, Brio yang under 150 juta lah. Kita yang menengah ke bawah lah. Betul, gitu ya. kita segmenin ke sana ke teman-teman awal, terus akhirnya lama-lama makin besar. Gitu sih Mas. Udah ada apa? Coffee shop, betul, sama cafe, terus mulai showroom mobil. Terus ada lagi di 2019 ini mulai ini 2018 sorry Mas. 2018 sama pacarku ini mulai kayak kita bikin skincare. Calon istri ya. Mulai bikin sama Mbak Tunas ini ya. Sama Mbak Tunas. Bikin skincare sama kayak travel planner gitu. Jadi kayak travel agent. Kalau skincare-nya namanya apa Mas? Namanya Eclair Beauty. Bisa lihat Instagram. Bisa lihat Instagram juga ya. Oke. Terus untuk coklat tadi ini udah masuk di toko mana aja Mas? Kan belum punya toko sendiri nih ya. Karena gagal karena pandemi nih ya. Ini distribusinya ke toko mana aja Mas? Distribusinya itu ke Malang Strudel. Terus kayak ke gudang oleh-oleh. Dan pusat oleh-oleh hampir seluruh Batu sama Malang. Jatimpak juga ada di Jatimpak. Juga ada ya. Oke. Terus untuk jenengan itu Mas, syarat-syaratnya ada nggak Mas untuk masuk ke tempat oleh-oleh itu? Kayak, misalkan nih ya, ada apa? Pengusaha mau baru nyoba gitu ya, pengen nawarin kayak Masnya bisa apa ya ke tempat oleh-oleh itu, apa aja syaratnya Mas?
kalau nggak salah itu awal mungkin udah agak lupa ya Mas ya. Iya. Nggak apa aku inget-ingetin ya. Jadi kalau nggak salah itu ada izin Dinkes, PIRT sama NPWP. Itu kalau nggak salah ya Mas ya. NPWP. Itu aja iya. Oke. Berarti nggak ada, kalau NPWP kan pasti semua pasti punya ya, Punya, mungkin ya. Kalau PIRT itu paling ngurusnya NPWP kunci untuk bikin PIRT sama Dinkes itu tadi Dinkes itu kayaknya. ya. Tapi yang ngeluarin apa itu PRT itu Dinkes itu ya Mas ya. Betul Mas. Oke. Terus selain di apa Mas? Syarat-syarat lain selain tadi nggak ada ya Mas ya? Atau apa? Kayaknya sampai saat ini kayaknya masih itu aja sih untuk produk bisa masuk ke pusat oleh-oleh gitu. Terus itu tadi ya saya ulangi lagi ya, produk jenengan ada di Malang Strudel, Gudang oleh-oleh sama di tempat wisata Batu. Iya, ya, atau oleh-oleh tempat oleh-oleh Batu gitu ya. Selain itu ada nggak online Mas jenengan? Online ada Di apa Mas? di Shopee. Biasanya aku gerakin reseller Mas. Oh, nggak kira reseller. Jadi nggak ada tokonya sendiri di Shopee? Apa namanya itu nggak ada? Belum ya. Berarti main reseller ya? Iya betul main Mas. reseller yang main di Shopee gitu ya. Betul. Nah, terus ada mungkin Instagram jenengan apa Mas? Oh kalau untuk yang ini belum ada Instagram ya Mas. Oh belum ada. Ya. Kalau mungkin yang ada mungkin di apa usaha yang lain tadi ya. Usaha-usaha yang lain yang butuh exposure. Itu apa? Nama IG-nya apa? Tadi Eclair Beauty, terus sama ini tadi apa sih? Jelajah Dunia Murah. Yang anu ya, apa tadi? Tentang traveling gitu betul. ya. Sama satunya El Mexico Malang. El Mexico Malang itu yang MLG. Oke. Ntar bisa dilihat ya seluruh di IG-nya Mas Hadian sendiri. Betul, ada di situ lengkap. Oke, lengkap ya. Mulai dari IG-nya Mas Hadian ada apa? Tadi tak ulangi lagi. Ada skincare, coffee shop sama kalau showroomnya juga ada. Ada juga lengkap berarti. Tunas Automobil namanya. Tunas Automobil. Betul. Oke. Terus itu Mas Hadian, ada nggak nih pesan-pesan atau saran-saran dari Mas Hadian untuk para pengusaha pemula yang mau merintis usahanya di masa pandemi ini, atau pengusaha yang sudah udah lama agar bisa bertahan di masa pandemi ini? Menurut Mas Hadian ada pesan-pesan nggak? Kalau untuk kita yang udah usaha nih, jaga cash flow, diferensiasi bisnis nggak masalah. Kalaupun mulai dari awal juga jangan gengsi. Jangan gengsi, betul. Itu aja sih. Karena kita sama-sama struggle bareng-bareng lah kayak gini. Semangat terus mungkin ya. Betul, kita sama-sama semangat, sama-sama kerja. Cari cuan. Oke Mas Hadian, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya. Siap, untuk kita sering-sering sambil ngobrol bareng. Betul. Mudah-mudahan usahanya Mas Hadian bisa omsetnya bisa melejit, masih berkembang, terus tambah banyak usahanya. Menurutku udah banyak banget ya usahanya tadi ya. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi usahanya. Kapan-kapan boleh ya kita main ke tempat produksinya Masnya. Siap, ditunggu. Ke tempat apa lagi? Kafenya Masnya, boleh. Terus sama kalau skincare itu tadi di Malang ya? Iya, di Malang juga. Oke, kapan-kapan bisa main-main ke sana ya. Boleh. Ingin tahu lebih detail siapa sih Mas Hadian itu? Gitu. Siap ya. Mas. Oke. Sekian dulu video dari saya seluruh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Kalau suka dan ngerasa bermanfaat sama video ini, boleh kasih like, komen, share, dan tentunya subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konyeng.